Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Nafik Salafiah, SPD MSN. Di sini saya sebagai dosen program studi pendidikan seni musik, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT PT pada bidang pengajaran yang saya lakukan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu, yaitu mata kuliah Solfeggio 2. Di sini saya akan memaparkan beberapa aspek yang akan saya laksanakan di pembelajaran tersebut, yaitu meliputi penjelasan dari aspek delivery, aspek interaction, dan assessment. Selanjutnya saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah Solfeggio 2. Mata kuliah Solfeggio 2 adalah mata kuliah wajib lanjutan dari mata kuliah Solfeggio 1. Mata kuliah Solfeggio 2 dengan kode mata kuliah 20PO 2438. Memiliki bobot 2 SKS yang diberikan pada mahasiswa semester 2. Mengapa mata kuliah Solfeggio 2 termasuk mata kuliah wajib yang berkelanjutan? Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar sebagai calon pendidik musik, di mana mata kuliah ini berisi materi untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa, kepekaan mendengarkan musik, membaca dan menulis notasi musik yang dilakukan dengan metode ear training, metode sight reading, metode sight singing, dan yang terakhir adalah metode writing musical notation. Sebagai calon guru profesional nantinya, sedari awal mahasiswa dituntut untuk menguasai solfeggio yang meliputi ketepatan membaca, ketepatan mendengarkan, dan menulis. Melingkupi apa saja? Ritmis, intonasi, interval, melodis, dan harmonis. Untuk apa? Jadi ketika mahasiswa telah optimal di dalam penguasaan solfeggio, akan memudahkan mereka untuk lanjut dan mengikuti jenjang mata kuliah selanjutnya. Terkhusus pada mata kuliah yang berbasis praktikum musik seperti vokal, paduan suara, piano, gitar, biola, perkusi, dan mata kuliah instrumen lainnya. Sebagai pendidik musik diharapkan mampu memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan musikal. Berikut ini adalah beberapa capaian kemampuan yang penting dimiliki mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran Solfeggio 2. Capaian pembelajaran mata kuliah Solfeggio 2 sudah tentu didasarkan dari CPL yang telah dibuat oleh program studi. CPL-nya sebagai berikut: CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4. Dari CPL tersebut kemudian diturunkan menjadi CPMK. CPMK yang pertama, mahasiswa dapat membaca pola irama dengan kombinasi nilai nada yang kompleks. CPMK yang kedua, mahasiswa dapat membaca melodi dengan kombinasi nilai nada dan interval yang kompleks. CPMK yang ketiga, mahasiswa dapat merasakan dan menyanyikan tangga nada mayor dan minor. CPMK yang keempat, mahasiswa dapat membaca, menulis notasi irama dari melodi yang tidak beraturan. CPMK yang kelima, mahasiswa dapat membaca dan menulis notasi irama dan melodi dalam pola triplet atau triol, baik triol kecil maupun triol besar. CPMK keenam, mahasiswa dapat mengidentifikasi melodi dan menulis dengan berbagai tangga nada kromatik. Selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana itu aspek delivery, interaction, dan assessment dalam perencanaan hingga pelaksanaan mata kuliah Solfeggio 2. Yang pertama adalah aspek delivery.
berisi tentang bagaimana materi ini disampaikan kepada mahasiswa, bagaimana nantinya materi ini akan kami sampaikan kepada mahasiswa. Materi ini akan kami sampaikan dalam 16 kali pertemuan yang saya dokumentasikan pada RPS yang terunggah di Sistem Akademik Terpadu atau SIKADU yang dimiliki oleh UNES. Dalam pelaksanaan pembelajaran, materi ini disampaikan dengan pendekatan student-centered learning, problem-based learning, dan project-based learning. Mengapa? Karena di Universitas Negeri Semarang memberikan anjuran kepada dosen untuk melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan tersebut, sehingga saya menggunakannya pada mata kuliah yang saya ampu. Kemudian pembelajaran ini saya rancang dan saya sampaikan dalam bentuk blended. Untuk pembelajaran blended ada 2 langkah. Yang pertama adalah synchronous learning atau luring, pembelajaran di kelas atau melalui via Zoom atau Zoom meeting. Yang kedua, asynchronous learning atau ELENA atau disebut dengan LMS, Learning Management System, yang dimiliki oleh UNES. Dalam kegiatan asinkronus ini, mahasiswa dapat secara mandiri mengakses referensi, tugas, proyek, dan juga evaluasi. Di dalam kegiatan asinkronus ini, mahasiswa dapat secara mandiri mengakses materi, referensi, tugas, proyek, dan juga evaluasi. Di dalam aspek delivery ini adalah contoh dari aplikasi yang saya gunakan yang dimiliki oleh UNES. Yang pertama, saya memakai SIKADU. Yang kedua, ELENA. Dan yang ketiga adalah ujian UNES. Baik, saya lanjutkan dengan aspek yang kedua yaitu interaction, pembelajaran Solfeggio 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana interaksi saya kepada mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran. Ada 2 cara, yang pertama synchronous learning, yang kedua asynchronous learning. Beberapa interaksi yang dilakukan dalam synchronous learning ini dengan interaksi di ruang kelas dan pertemuan via Zoom. Untuk asynchronous learning, saya menggunakan LMS atau ELENA yang dimiliki oleh UNES. Di ELENA dapat mengakomodasi beberapa hal yang dapat dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri. Mahasiswa dapat melakukan diskusi sesuai grup-grup kelas. Mahasiswa dapat mengakses materi-materi yang telah diunggah oleh dosen. Mahasiswa dapat mengunggah tugas dan membimbing atau bimbingan tugas proyek. Demikian tadi paparan dari aspek interaction. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek assessment dalam pelaksanaan mata kuliah Solfeggio 2. Asesmen memiliki tujuan untuk mengukur ketercapaian mahasiswa selama mengikuti pelaksanaan perkuliahan. Ada 6 jenis asesmen di pembelajaran ini. Yang pertama, aktivitas partisipan sebesar 20%. Yang kedua, aktivitas unsur proyek yaitu 30%. Yang ketiga, tugas sebesar 20%, yang keempat kuis sebesar 5%, yang kelima UTS sebesar 10%, dan yang keenam UAS atau ujian akhir semester sebesar 15%. Selanjutnya mari kita simak bersama pelaksanaan pembelajaran Solfeggio 2 dalam kondisi pertemuan di Selanjutnya, mari kita simak bersama pelaksanaan pembelajaran Solfeggio 2 dalam kondisi pertemuan ke-10 dengan materi menuliskan melodi lagu interval 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswaku yang cantik dan ganteng. Ya, oke. Gimana kabarnya? Oke. Sehat semuanya? Ada yang kurang enak badan? Siapa? Mario ya?
Tadi kayaknya Mario agak batuk-batuk gitu kan? Kemarin kenapa Mario? Habis apa? Lari-lari, hujan-hujan? Oke. Eh, baik. Kalau kita lihat semuanya sudah masuk, akan Ibu absen terlebih dahulu ya, akan saya absen. Iman, maaf. Akan saya absen. Matius, Muhammad Faris, Ervina, Sinaila, Mario. Oke, baik. Sebelum saya melanjutkan atau masuk pada materi hari ini, sebelumnya akan saya tanyakan terlebih dahulu untuk materi yang sudah kita bahas di minggu lalu. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang materi membaca atau reading ya, membaca melodi. Di mana melodi yang kita baca itu adalah penulisan dari notasi balok atau notasi mutlak yang dibaca pada garis paranada. Berbagai macam nada dasar yang sudah kita pelajari. Di antaranya apa saja nada dasarnya kemarin? 1 kres, kemudian ada 1 mol ya, terus 3 kres, terus 2 mol. Oke, 3 mol sudah ya. Oke, kita ulang untuk materi yang minggu lalu ya, yang sudah kita pelajari. Coba kita bersama-sama dulu untuk baca nomor 1 apa 2 dulu? Dunia sekian ya. Sol. Oke. Bersama-sama ya. 2, 3, ya. Oke, ada yang sedikit-sedikit lupa ya. Nah, selanjutnya nomor kedua. Nomor 2, tangga nadanya apa? Bes. 2, tangga nadanya 2 mol. 2 mol do sama dengan apa? Bes. Oke ya. Nada pertama adalah nada sol. Oke. Silahkan kita baca bersama-sama. Sebelum kita baca, ini nadanya untuk intervalnya jaraknya sedang, kemudian ritmisnya tidak ada ritmis yang triol ya. Hanya ada apa saja? 1/4, kemudian 1/8 dan 1/16. Oke ya, hanya itu saja ya. Ya. Sol, 1, 2, 3, ya. Sol, mi, re, do, si, re, fa, si, la, sol. Fa, re, do, si, sol, mi, re, do. Fa, mi, re, sol, do. Ya, silahkan untuk dibaca sendiri, Samuel. Silahkan. Ya. Berdiri? Boleh? Ya, silahkan Samuel. Nomor 2. Sol, mi, re, do, si, re, fa, si, la, sol. Fa, re, do, si, sol, mi, re, do. Fa, mi, re, sol, do. Oke, bagus, tepuk tangan. Untuk melatih interval, di mana yang sudah kita pelajari setiap kali pertemuan, yaitu interval berapa saja? Ya, oke. Interval 1, interval
Interval 2 paling tidak ya. Kemudian interval 3, 4, 5. Sepertinya minggu lalu kita baru sampai interval 7 ya. Sampai interval 7. Berarti hari ini kita menuju ke interval berapa ya? 8. Oke. Yes. Nah. Oke. Seperti biasa sebelum kita masuk pada materi, kita selalu melakukan pemanasan ya, supaya enggak ininya tidak tidak lupa ya. Interval berapa ini? Ya, nadanya apa? Oke. Ya. Tu, wa, ga, mulai. Do, sol, re, la, mi, si, fa, do. Terus turun, ga, mulai. Do, fa, si, mi, la, re, sol, do. Oke. Kita naik lagi. Interval berapa ini? Nadanya apa? Ya. Caranya kita agar bisa ya, perhatikan dulu ya. Caranya kita bisa meraih yang namanya interval 8 itu perlu dengan langkah-langkah atau disisir nadanya. Ya, langkah-langkah, tahapan-tahapan. Dari mana? Dari interval 2, interval 3, interval 4, 5, 6 dan seterusnya, kemudian interval 8. Do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si, do, do. Kembali. Do, si, do, la, do, sol, do, fa, do, mi, do, re. Oke. Ini ya. Tu, wa, ga, pat, mulai. Turun. Do, si, Do, la, do, sol, do, fa, do, mi, do, re, do, do. Jadi nanti tujuan pembelajaran kita adalah dibaca Mas Zidan. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menguasai melodi interval 8 dengan tepat. Oke, mahasiswa mampu menguasai melodi interval 8 dengan tepat. Maksudnya mahasiswa mampu menguasai itu apa? Kalau ada kata-kata menguasai. Kalau hanya misalnya Anda sebagai mahasiswa, saya bisa tidur di kos ya. Saya bisa masak di kos, saya bisa mandi di kos. Apakah Anda sudah menguasai kosnya? Ya, belum ya. Berarti mahasiswa mampu menguasai kos. Nah, kalau Anda menguasai itu berarti kompleks. Ya bisa tidur di situ, ya mandi di situ. Terus sertifikat tanah. Anda mampu mengelola kawan-kawan yang ada di kos, ya enggak? Nah, artinya Anda tahu, paham karakter dari masing-masing anak kos itu misalnya. Apabila diimplementasikan di dalam solfeggio, ya menguasai, Anda mampu mengidentifikasi apa saja. Nah, bisa dibaca, mampu mengidentifikasi nada dasar dari melodi yang didengar.
Ya, yang pertama apa? Mahasiswa mampu mengidentifikasi nada dasar. Sepertinya didengarkan. Ya, yang didengarkan. Mengapa didengarkan? Mengapa bukan didengar? Mengapa didengarkan? Karena segala sesuatu bunyi yang hanya didengar itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya kan? Siapa yang masuk kanan dan keluar kanan? Keluar telinga kiri ya. Tapi kalau didengarkan, itu biramanya berapa, itu nada dasarnya, paling tidak ya biramanya apa, melodinya apa, ya, apa saja melodinya, bagaimana melodinya, seperti itu. Terus temponya bagaimana Anda tahu ya. Nah, itulah ketika Anda bisa menguasai. Yang pertama adalah mengidentifikasi nada dasar. Nadanya apa? Nada dasarnya. Oh, ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya seberapa maksudnya? Ya. Kalau misalnya ada nada bunyi pa 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 pa, nada do-nya seberapa? Oke, sip. Paham ya? Harus bisa. Gampang ya, karena belakangnya pakai akor satu kelihatan ya, terasa. Jadi begitu juga ketika mendengarkan sebuah lagu, Anda harus tahu yang pertama dulu adalah nada do-nya itu yang pertama. Do-nya apa dulu? Karena apa? Itu adalah kunci pokok ketika mahasiswa Anda tahu nada do-nya, nanti selanjutnya akan bisa diidentifikasi atau dideteksi. Ya. Sekarang ada dikte melodi. Silahkan keluarkan kertas sama alat tulis ya. Nggak usah disobek, nggak usah. Ya. Tulis saja, tulis. Tulis. Jadi ketika nada ketukan apa ya namanya? Aksen. Anda tahu aksen nggak? Aksen itu ketukan pertamanya itu loh. Tam, pa, ga, pa, tu, wa, ga, pa, tu. Ya, untuk mengetahui itu birama ke-1, itu ciri-cirinya apa? Ada aksen. Kalau di dalam melodi aksen itu hitungan pertama itu ada bunyi akor, ya enggak? Nah, kalau misalnya ada dari situ saja dulu, nada pertamanya apa? Nah, nada pertamanya sudah dicatat ya. Sol, sudah bisa ada tulis. Gimana Mas Zidan? Enggak apa-apa kalau mau ada yang tanyakan. Jadi sol, tapi tidak semuanya, tadi saya katakan bahwa tidak semuanya lagu itu jatuh pada ketukan pertama. Silahkan kalau sudah dikerjakan selesai, saya minta salah satu maju ke depan. Silahkan Vincent maju ya, maju ya, ditulis dulu biramanya 4/4. Jadi setelah ini nanti saya akan mengidentifikasi, kita identifikasi bersama-sama. Ketika kawan Anda sudah mengerjakan, ya, yang ada di situ, silahkan
Untuk selanjutnya dari melodi atau notasi angka yang sudah ada ya, bisa kita bunyikan bersama-sama. Coba yuk. Nah, 1, 2, mulai. Sol, mi, do, re, do, si, do, re, do, la. Sol, mi, fa. Ya, betul. Jadi ini yang namanya interval berapa ini? Ini adalah interval ke de. Nah, jadi materi kita hari ini sudah sampai ke interval de-8. Lanjut dari sini. Ya, oke. Berarti yang terakhir kurang 1/16-an, yang mana ya? Ya. Mi, re, do. Mi, re, do. Ta, ta, ta. Berarti mi, re, do-nya satu hitungan. Kira-kira bagaimana saja sih langkahnya ketika mau menulis melodi itu? Ada nggak langkah-langkahnya tadi yang sudah kita pelajari? Pertama, untuk bisa menulis melodi dengan tepat, apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama apa? Berarti tadi yang ada di indikator tadi. Pertama, kita dapat mengidentifikasi. Nah, itu ya. Nah, silakan. Jadi kita harus mampu apa saja ketika mau menulis melodi. Yang pertama, Mas, Mampu mengidentifikasi tangganan. Oke, boleh. Tapi itu yang nomor berapa? Terus apa lagi? Mengidentifikasi Ritmisnya, oke, betul. Terus? Nah, ketukan pertamanya boleh ya. Nah, pertama kali kita harus tahu apa dulu ya dari melodi yang ada. Kita harus tahu nada dasarnya ya. Jangan lupa kita harus mengetahui nada dasarnya, itu yang pertama. Selanjutnya, karena hari ini kita sudah selesai jam mata kuliahnya, silahkan untuk tugas selanjutnya gubahlah ya, dibaca, ubahlah lagu tersebut atau melodi ya, dari notasi angka ke notasi mutlak ya, dalam tangga nada 3 kres. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Semoga Anda sehat selalu dan diberi keberkahan. Jangan lupa tugasnya minggu depan kita periksa secara bersama-sama. Tugas dikumpulkan di Elena atau di LMS-nya UNES. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan dari saya mengenai pernyataan diri dosen atau PDD UKTPT di bidang pengajaran untuk mata kuliah Solfeggio 2 yang saya ampuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.